ketika saya mendengar ungkapan dia itu dan kemudian membaca banyaknya tanggapan orang berkaitan dengan pernyataan dia ini, itu saya justru kemudian curiga, jangan-jangan program makan bergizi punyanya Prabowo Gibran ini justru tidak ada dananya. Ini kan konsep yang kurang matang, Pak, ya kan, yang tidak dipikirkan secara matang gitu. Loh, kenapa sudah kemudian duduk menjadi presiden hari ini baru mulai cari anggarannya dari mana? Artinya ini konsep yang tidak matang loh, Pak, ya kan? Atau memang sebaiknya ditiadakan aja program ini kan? Ya, ini kan pada pusing cari anggaran juga. Sehat, Mas. Ya. Sehat, Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lalu Tadi dari wilayah Jakarta Timur sini ya, pusat ya, ikut Bapak di pusat sini kan? Pusat ya. Karena memang ya di mana-mana tuh segala bentuk aspek kebijakan ada di pusat. pada pusat. Aktivitas di pusat Aktivitas ya. di pusat. Masuk. Semuanya. Pak Presiden ya kan, perkantoran semua Pak sektornya. Presiden, kan? Pak Wapres, semua kantor kementerian hampir 80%. Semuanya di wilayah pusat ya. Nah, jadi memang betul-betul menentukan untuk wilayah pusat ini gitu. Jadi seksi dia. Di selatan, timur itu kebanyakan ngolah. Selatan timur. Lalu apa yang kita bahas sore hari ini? Yes, menarik ya. Sore hari ini karena memang ada sesuatu yang agak sedikit menarik untuk dibahas, makanya saya datang di pusat. Kira-kira minta keringanan. Nih gimana nih? Jangan-jangan jelang bulan puasa gimana? Mas Ahmad, ada tentu kita bakalan mencoba untuk menyentil perkara apa ya? Sekarang masih enaknya adalah cobalah isu-isu terkini apa tuh? Terkini politik tentunya ya. Oh iya, politik. Salah satunya respon ketua ini DPD RI ya kalau nggak salah. Sultan siapa namanya? Jalaluddin ya. Sultan Jalaluddin Najamuddin ya. Najamuddin. Kalau tidak salah sih namanya. Nggak salah ya. Namanya agak sedikit ribet sih. Emang orang namanya ribet, kalau kuahnya juga ribet kayaknya. Iya, kontroversi hari ini kan. Kemudian hari ini menuai, padahal dia itu kan representasi murni dari rakyat ya gitu ya, tanpa jalur partai politik ya. Tapi kemudian justru agak sedikit error ya. Menarik nih. Baru dipilih oleh rakyat, belum nyampe setahun udah bikin error. Ya baru pun berapa bulan ya? 3 bulan ya? Belum nyampe 4 bulan ya? Belum nyampe 100 hari lah. Enggak, dia kayak sepertinya sudah nyampe kali ya. Sudah nyampe ya. Kalau presidennya sih belum. November, mereka kan duluan ya. September, Oktober, November. DPR DPR, DPD kan duluan dilantik. Udah 100 tahun. 100 tahun. 100 hari maksudnya. Ya. Jadi ini menarik ya. Belakangan kan kemudian orang lagi sedang berbincang menyangkut soal masalah salah satu isu yang diangkat oleh siapa namanya tadi? Ketua DPD ini? Sultan itu. Dia sultan mana sih? Sultan Indonesia. Sultannya para daerah ini. Sultan dia. Nah, jadi yang dia angkat itu kan perkara salah satu program punyanya Pak Prabowo gitu ya. Terkait dengan anggaran makan gratis kalau salah. Betul. Lalu Pak Sultan ini maunya uang zakat itu disalurkan sebagian buat program tersebut. Iya ya. Kok bisa ya? Pertanyaannya kok bisa? Kok ada orang kayak gini? Saya waktu kemudian ketika mendengar ungkapan itu dan membaca di media-media itu, ya saya justru kok bertanya gitu, kok bisa gitu? Kok bisa? Terus yang kedua maksudnya kok bisanya itu dia ini pas lagi sedang bicara perkara ini itu lagi sedang sadar ataukah tidak gitu kan? Karena namanya Sultan gitu ya, ketua DPD gitu, perwakilan rakyat, baru kelakuannya nggak mencerminkan rakyat. Kok dia nggak tahu tentang pos-pos dari zakat itu sendiri gitu kan? Zakat itu ada peruntukannya gitu loh, ya kan, pos-pos peruntukannya kan sudah tepat kan, fakir miskin katakanlah gitu kan, kaum duafa gitu kan, yatim piatu gitu kan, jelas itu artinya pos target dari zakat itu kan sudah ada posnya gitu. Tapi kok bisa dia itu mengusulkan untuk uang zakat itu membiayai makan bergizi punyanya Presiden Prabowo Gibran tuh. Itu kan harus ambil melalui
APBN Ya. yang negara dong. Tapi ini nanti gitu ya. Pernyataan dia dulu nih. Pernyataan dia tuh bikin kita bingung gitu loh. Maksudnya saya tuh mikir, lah kok begini tuh maksudnya ente tuh ngomong tuh sadar gak sih gitu kan? Ente tuh sadar gak sih, sadar bahwa zakat itu ada peruntukannya gitu loh. Itu bukan program-program tanpa ada tanpa ada tujuannya gitu. Itu sudah ditentukan berdasarkan syariat Islam gitu loh kan? Itu syariatnya sudah jelas di situ. Makanya ketika kemudian dia mengungkapkan bahasa itu, zakat dimintakan untuk kemudian membiayai makan bergizi program milik Prabowo Gibran ini, malah justru kemudian menuai kontroversi dan kemudian menuai banyak kritikan dari kalangan-kalangan muslim itu, tokoh-tokoh muslim, karena disebabkan loh, ente itu salah sasaran. Zakat itu sudah ditentukan, dan kalaupun toh ente itu mau pengen gitu loh, sebahagian persen daripada zakat itu untuk membiayai dan gitu ya, memfasilitasi program makan bergizi ini bisa berjalan dengan baik, you come on, kaji secara matang dengan kemudian melibatkan unsur-unsur yang terpenuhi, misalnya MUI, kelompok-kelompok ulama kemudian dipanggil karena ini berkaitan dengan syariat gitu loh. MUI dari Basnas, iya, karena lain, zakat ini ketika kemudian ente cuman mengambil kebijakan lalu kemudian diimplementasikan tanpa dilibatkan orang-orang ini, itu bakalan menuai problem yang besar di Republik ini. Kenapa? Karena basis besar Indonesia ini adalah kaum muslim, dan mereka itu tahu bahwa kemana arah muaranya zakat itu. Sumbernya memang dari masyarakat, tapi peruntukannya kepada siapa saja itu sudah pasti. Sudah jelas ya. Nah, makanya ketika kemudian ngomong terkait dengan zakat membiayai makan bergizi itu, program itu, sebenarnya orang nggak sadar nih dia. Maksudnya begini, aspek lain itu kan ketika kemudian dia bicara menyangkut soal masalah zakat, dan katakanlah nih gini, katakanlah diambil zakat itu untuk membiayai ini tanpa melibatkan kelompok-kelompok yang disebutkan tadi misalnya, itu malah justru kemudian akan membuat masyarakat Indonesia tidak bakalan mempercayai lembaga-lembaga zakat, Pak. Jangan-jangan bulan Maret pas bulan puasa ini orang malas juga bayar zakat. Ya, dan yang paling terpenting kan begini, orang bilang, lah kira-kira kita mau bayarnya kepada siapa gitu loh. Lah sekarang begini, orang nggak mau nih misalnya, orang nggak mau bayar karena ini tuh tahu-taunya zakat ini terakhir itu membiayai program, memfasilitasi program politik dari Prabowo Gibran gitu, ya kan? Loh, nggak bisa jadinya kelompok dan lembaga-lembaga yang sudah dipercayakan tadi misalnya itu untuk mengumpulkan zakat milik umat ini, malah justru kemudian tadi disalahgunakan. Ya, dan menuai ketidakpercayaan dari masyarakat luas kan. Orang sudah tidak lagi percaya dengan mereka dan lain seterusnya. Jadi, kemon, kalau toh sebagai pejabat itu ngomong itu jangan asal banting lidah. Minimal difilter dulu ya. Iya, kalau bisa tuh ngomong tuh baik-baik dulu, jangan asal main buang gitu loh, untuk cari popularitas secara politik gitu kan, apalagi DPD ya, biar bisa dapat jatah di dalam pemerintah gitu. Kita ngomong aja begitu ya. Ya, maksudnya ada kepentingan apa gitu loh, ngomongin, ucapin satu opini yang memang sebetulnya itu kontroversi sekali gitu. Dan memang jika kemudian kita lihat dari aspek kajian strategisnya misalnya, ya memang ketika dia buang memang cukup kontroversi. Kenapa? Ya, isu ini bakalan menjadi hangat karena tadi ini adalah satu masalah yang kontroversi misalnya kan. Walaupun sebetulnya ini bisa saja akan nanti bisa saja ini bagus loh misalnya. Bagus, bisa dibilang zakat itu bisa untuk membiayai makan bergizi misalnya. Ya, usulannya mantap nih. Bagus. Cuman keliru, salah dia. Harus kaji dulu. Kira-kira panggil dulu nih kelompok-kelompok ulama nih, biar masalah ini ketika ditawarkan disodorkan menjadi satu program diambil itu tidak menuai kontroversi. Kenapa? Karena sudah dibahas melalui jalur-jalur yang memang dipercaya dan melibatkan orang-orang yang dipercaya, misalnya kelompok ulama, MUI, seterusnya. Aspek lain itu begini, Muhammad. Ketika saya mendengar ungkapan dia itu dan kemudian membaca banyaknya tanggapan orang berkaitan dengan pernyataan dia ini, itu saya justru kemudian curiga, jangan-jangan program makan bergizi punyanya Prabowo Gibran ini justru tidak ada dananya. Ini kan konsep yang kurang matang, Pak, ya kan, yang tidak dipikirkan secara matang gitu loh.
kenapa sudah kemudian duduk menjadi presiden hari ini baru mulai cari anggarannya dari mana? Artinya ini konsep yang tidak matang loh, Pak. Ya kan? Di mana-mana ketika orang mau bikin program dan mau konsepin satu program, tentu sudah tahu ya kan? Arahnya Itu sudah selesai ini anggarannya, sumber pendapatannya dari mana, sumber pembiayaannya dari mana. Ataukah memang Pak Prabowo sudah terlanjur janji sehingga jalankan aja? Ya, Nanti anggarannya dicari dari belakang gitu. artinya tuh begini, ini terlepas begini. Karena ini kan salah satu janji politiknya Pak Prabowo. Betul, dan memang harus dieksekusikan karena ini yang paling kemudian disoroti banyak pihak berkaitan dengan makan bergizi ini kan. Memang harus dijalankan, tapi kan begini, pendanaannya tuh harus jelas gitu loh. Sumber pendanaannya tuh harus jelas, Pak. Karena ini bukan cuma tentang satu orang yang makan, Pak. Satu Indonesia yang makan. Iya, Setiap hari. Indonesia makan ini. Dan itu tadi harus difikirkan secara matang tentang pendanaannya itu biar ketika telah selesai konsepnya itu tidak kemudian menuai kontroversi lagi kayak model hari ini yang dituangkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Sultan ini yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Prabowo Gibran ini program makan bergizinya ini tidak dikonsepkan secara jelas sehingga kemudian bingung mencari pembiayaannya itu dari mana. Sehingga solusinya adalah disampaikan Sultan, zakat membiayai, zakat memfasilitasi program politik Prabowo Gibran makan bergizi. Kan begitu saya bacanya. Saya bilang, lah ini orang kurang sadar atau gimana ya? Jadi orang-orang juga bisa pada nanya ini kan, si Sultan ini baca atau memang selama dia sekolah itu nggak tahu kali terkait dengan zakat ini kan? Ya itu dia tuh. Padahal Sultan ini namanya Sultan, udah pasti dia ini kan Muslim nih. Ya. Pasti tahu dong. Iya gitu. Cuman artinya terlepas daripada itu, kita itu mempertanyakan, ente tuh sudah dewasa sampai sudah menjadi pejabat negara kayak begitu kan? Sadar enggak ya? Kok masa dalam hal seperti itu ente nggak sadar begitu loh? Ente tuh pas ngomong tuh lagi sedang mikir atau lagi sedang bengong gitu loh, ya kan? Sampai asal ucap hingga akhirnya apa? Main nabrak sembarangan aja gitu loh. Zakat itu sudah ada ketentuannya dalam syariat. Ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada ya klarifikasi dari dia ya. Nah sekarang ini belum nih maksudnya. Masih digoreng sampai sekarang kan? Iya sekarang ini kan kemudian masih harusnya tuh ya. Maksudnya kan mereka ini kan bagian daripada perwakilan rakyat kan. Dia perwakilan daerah. Artinya rakyat yang di daerahnya tuh kan diwakili kan. Kemudian DPR, yuk bahas secara bersama gitu loh kan. Kira-kira ini barang kita atur seperti apa? Apakah bisa atau tidak? Jawaban bisa atau tidaknya itu tentu bukan DPR yang bahas. Kalau DPR paham apa dia tentang fikih? Ya kan? Mereka paham cuma tidur. Ya, ente ketika kemudian bahas tanpa melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti halnya MUI gitu kan, yang di dalamnya jelas gitu terdapat kelompok ulama di dalamnya gitu kan, ya itu sama halnya dengan kemudian membuat situasi lebih tambah keruh di Republik gitu loh. Nah maka dalam konteks untuk memikirkan bagaimana mengeksekusikan program ini berjalan dengan baik, iya libatkan mereka gitu loh, semuanya panggil kita bahas secara bersama, kira-kira bisa nggak sih gitu loh kan, sampaikan begitu, bisa nggak sih, setelahnya baru kemudian sampaikan pernyataan kepada publik. Jangan sebelum bicara, sebelum ajak diskusi dengan kelompok ulama ini malah justru mengambil satu kesimpulan sendiri untuk menyampaikan itu, minta rakyat membiayai, bantu pemerintah membiayai makan bergizi. Hei, orang kita makan aja susah itu. Atau memang ini sengaja digoreng di DPD ini? Isu ini sengaja digoreng ataukah maksudnya ini kan ketua DPD sendiri yang lempar kan? Nah ini tadi saya bilang kalau misalnya DPR yang ngomong itu kan afiliasi politiknya kan jelas kan, partai politiknya lari kemana nih? Apakah dia partai pendukung, partai koalisi ataukah tidak kan gitu? Tapi yang ngomong adalah DPD yang kita nggak tahu apakah dia terafiliasi secara politik atau tidak dengan ya karena dia ini murni perwakilan daerah loh, rakyat daerah kan gitu. Makanya saya lihat apakah ente ini nyari manggung gitu loh, biar bisa dekatan sama Pak Prabowo gitu kan, biar saya dari DPD ya dapat apa kayak iya ini maksudnya gitu kan. Itu ini saya bilang
Aduh, banyak isu loh sebetulnya untuk bisa dimainkan dan diusulkan kepada Presiden Prabowo Gibran gitu kan. Kenapa harus isu zakat ya? Iya, kan ada banyak isu. NT ini kurang inovatif lah dalam konteks melakukan penyaringan informasi dari rakyat gitu. Harusnya kan cari dulu, masyarakat daerah nih, apa ini yang harus mesti kita perjuangkan dari daerah ini gitu kan. Bawa ke sana gitu loh. Jangan kemudian bikin kontroversi dengan apa namanya isu-isu yang memang sebetulnya itu sangat sensitif. Saya kira ini kan sensitif nih Pak, karena ini kan bertabrakan dengan syariat kan. Kan hampir semua orang teriak kan? Iya. Ini kan saya anggap permasalahan zakat ini diusulkan untuk kemudian membiayai makan bergizi ini. Saya kira adalah merupakan satu hal yang sensitif juga gitu. Nggak sensitif gimana? Masalah sudah diatur ketentuannya berdasarkan syariat misalnya. Peruntukannya jelas kepada siapa saja, ya. Nah, jadi saya anggap ini sesuatu yang sudah jelas ketentuannya gitu loh. Maka jangan mencoba untuk membongkar formasi yang sudah ditentukan berdasarkan syariat ini gitu kan. Ya cari yang lain lah misalnya. Kan ada banyak loh. Kayak misalnya swasta besar misalnya, atau perusahaan-perusahaan besar di Republik ini jangan cuma hanya bisa datang ya kan melakukan penambangan misalnya kan tambang banyak tuh. Melakukan penambangan secara liar, merusak lingkungan dan lain seterusnya. Kalau bisa wajib bagi setiap perusahaan yang mengelola pertambangan Indonesia turut serta di dalam membiayai program, ya kan? Ambil berapa persen dari sana ya? Iya, membiayai program makan bergizi milik Prabowo Gibran, begitu kan? Cocok tuh, betul tuh harus begitu. Iya, harusnya kan CSR mereka kan banyak Pak, ya kan? Ini kenapa nggak ambil aja dari CSR-nya perusahaan itu? Perusahaan itu free food aja udah bisa itu. Iya. Dia kan Tapi mereka harusnya kan kalau misalnya dia tuh sadar gitu loh, dia mikirnya secara cerdas misalnya. Harusnya kan minta ya. Ya perusahaan-perusahaan ini kan banyak nih. Pertambangan Indonesia ini kurang apa sih menjadi 1.000 kan? Indonesia ya. Banyak loh. Ambil berapa persen? Panggil mereka semuanya. Hei sini, gitu kan? Jangan cuman bisanya merusakin lingkungan. Jangan cuman bisanya melakukan pencemaran, ya kan? Jangan cuman bisanya ya melakukan pertambangan baik secara liar maupun ya kan? Enggak gitu, tanpa memandang perlu tabulasi-tabulasi yang sudah ditentukan pemerintah. Sini kalian. Gitu loh. Panggil mereka. Ini program ini mesti harus berjalan hingga sampai satu periode Pak Prabowo Gibran ini harus selesai. Apa itu? Makan bergizi ini. Selesai ya. Dalam setiap tahun kita sekian, misalnya 30 triliun misalnya kan. Nah, ini untuk makan bergizi ya. Kita mintakan semua perusahaan ini mesti harus ikut serta di dalam membantu tereksekusinya program Prabowo Gibran. Nah, gitu. Harusnya bukan kemudian meminta zakat yang memang sudah selesai. Masalah ini masuk perkara agama masalahnya. Gitu loh. Baru dengan alasannya kan bangsa Indonesia ini kan orangnya kan baik-baik, artinya dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ini orang gimana sih gitu kan, dia memanfaatkan kebaikan. Dia bilang orang Indonesia itu kan dermawan gitu kan, suka membantu. Ketika ada permasalahan di sini mereka tangannya selalu terbuka memberikan bantuan segala macam hal. Ente manfaatkan situasi itu dengan kemudian menawarkan satu kebijakan yang memang sebetulnya itu tidak masuk akal. Di luar nalar orang. Iya. Ini bukan di luar nalar lagi, di luar nurul. ini kan sudah keterlaluan gitu loh. Ini gimana sih Pak Sultan gitu loh. Nyarilah isu yang agak sedikit berbobot gitu. Oh salah ya. Kan bisikan stafnya kurang jos. Beliau ini kan dari daerah kan. Ya dari daerah ngambil isu-isu daerah, atau misalnya perusahaan-perusahaan apa saja di daerah ente itu sampaikan kepada pemerintah. Panggil yang paling bagus tuh, daripada mereka itu merusaki lingkungan di daerah-daerah kami gitu kan. Pencemaran gitu loh. Bertengkar dengan para petani-petani karena lahan-lahan petani diambil secara paksa, tidak dibayar dan seterusnya. Sini kalian sini, jangan cuma bisanya nyuri-nyuri kekayaan alam saja gitu kan. Sini, biaya ini program biar anak bangsa ini kemudian tumbuh dengan cerdas, ya kan? Gitu harusnya. Gimana sih? Ke sekolah tidak perlu lagi memikirkan sarapan karena disiapkan oleh negara ya. Yalah, gitu. Jadinya tuh ketika begitu selesai Pak, kita bakalan melihat program makan bergizi gratis ini konsepnya jelas, pendanaannya jelas. Tapi kalau model begini
kita kan masih amburadul. berarti program ini jelas nih secara teks nih. Kita baca nih, program makan bergizi gratis. Eksekusinya nggak jelas. Kenapa? Pertengkarannya di soal masalah anggarannya. Anggarannya masih dicari. Kok masih dicari? Orang sudah duduk jadi presiden dan wakil presiden, kok masih dicari-cari? Gitu. Jadi Pak Sultan gitu ya, Bang Sultan gitu. Cobalah, abang dari pihak rakyat, perwakilan daerah gitu kan, carilah isu-isu yang amat sangat baik yang bisa membantu tanpa harus menghadirkan kontroversi, apalagi menyentuh perkara-perkara agama yang sebetulnya naif sekali dan merusaki eksistensinya jika kemudian dihadirkan dalam ruang politik praktis gitu loh. Ya nggak sih, Om? Iya. Mas Ahmad? Karena kita tahu bahwa program ini kan dari awal udah banyak dipermasalahkan kan. Iya, dari awal betul udah bermasalah. Dari awal tuh sudah ditanya-tanya, "Bu, gimana ini?" Mulai dari makanya kalau kita tahu bahwa minggu kemarin itu di Pulau Jawa kan, di Jogja kalau nggak salah. Yang anak-anak berapa orang keracunan karena makanannya ini tuh kurang matang, ayamnya. Atau memang sebaiknya ditiadakan aja program ini kan. Ya, ini daripada pusing cari anggaran juga. Kita ini orang seperti ini cukup sekali aja. Kita mau bilang berhenti udah terlanjur, udah terlanjur ya, aduh. Dari cukup sekali aja udah. Ya dah, cukup sekali aja, jaga mulut tuh. Asal jangan gampang banting sana sini gitu loh. Nah, jadi yuk menggunakan fungsi-fungsi itu dengan baik, dengan bijak, tanpa mesti harus mengganggu kenyamanan harmonisasi dalam konteks kita bernegara gitu. Gitu ya, Bang Ahmad ya? Mas, kita cukupkan dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman semua yang punya pemahaman yang agak berbeda dengan kita atau misalnya sama, yuk silakan. Gimana pandangan Anda terkait dengan Mas Sultan ini ya? Yang membuat kontroversial udah mau seminggu kan? Iya. Udah mau pokoknya hari ya. Pokoknya gimana pandangan Anda, silakan tuangkan di kolom komentar, kita diskusi perkara masalah hal ini di kolom komentar deh. Gitu ya. Pusing juga kitanya ngomong soal masalah ini nih. Ya, ngomongin makanan gratis. Iya, orang kita lapar Bang. Makasih banyak, Bang.